Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnawan, NIM 2019 103703111105. Di sini kita akan mengerjakan paket tracer 9.3.3, yaitu HSRP Configuration Request. Apa itu HSRP? Yaitu HSRP itu kepanjangan dari Hot Standby Router Protocol. Untuk objektivitasnya sendiri, di sini kita akan mempelajari tentang konfigurasi HSRP Active Router, kemudian konfigurasi HSRP Standby Router, yaitu yang terakhir verifikasi HSRP Operation. Langsung saja kita masuk pada bagian instruction. Pada bagian part pertama ini, kita akan melakukan verifikasi konektivitas. Pada bagian step 1, kita akan melacak jalur dari PCA ke server web. Langsung saja, kita masuk pada bagian PCA, lalu kita masuk pada bagian desktop, lalu command prompt. Nah, di sini kita melakukan tracer ya, yaitu di sini dari intrusion pada bagian B ini melakukan tracer, kita copy saja. Nah, trace komplit. Di sini sedikit saya jelaskan. Pada bagian nomor 1 ini, dia mengarah pada router 1. Untuk nomor 2, dia mengarah pada router 2. Untuk nomor 3, yaitu inetnya, sesuai dengan pada tabel, yaitu 10, 100, 102. Di inetnya juga 10, 100, 2. Untuk ya, bagian paling bawah ini, dia itu web server ya, web server. Nah, ini juga sudah sesuai dengan tabel. Lalu kita lakukan pada step 2 ya, lanjut ke step 2. Di step 2 ini juga sama halnya pada step 1, dia akan tracer pada bagian PCB. Masuk ke PCB, lalu command prompt, kita kupas, nah, cek. Nah, di sini untuk nomor 1 ini berbeda dengan PCA tadi. Di nomor 1 ini dia mengarah pada root 3. Karena IP-nya itu dia mengarah ke root 3 sesuai dengan tabel, yaitu root 3 192.168.3.13. Lalu untuk pada bagian yang kedua, ini dia mengarah ke root 2 10.112. Nah, di sini juga 10.112. Di bagian ketiga, ini dia inetnya. Itu yang dipakai, IP dari inetnya. Untuk terakhir ini sama halnya seperti pada PCA tadi, yaitu web server. Sama. Lalu masuk pada bagian instruksi selanjutnya, yaitu pada step 3. Jadi pada step 3 ini kita melakukan pengamatan jaringan saat R3 menjadi tidak tersedia. Di sini masuk ke perintah A, kita melakukan pemutusan dari antara root 3 dengan switch 3. Kita putuskan terlebih dahulu untuk linknya. Setelah sudah kita putuskan, di sini kita coba melakukan tracer lagi pada PCB. Masuk PCB, lalu command prompt, kita paste yang tadi.
Nah, di sini sudah tertera ya untuk hasilnya sendiri, yaitu request timeout. Mengapa? Karena pada bagian router 3 dan switch 3 ini sudah kita putuskan. Maka dari itu, pada PCB ini ketika kita melakukan tracer, otomatis hasil yang dihasilkan yaitu request timeout. Lalu kita silang aja, lalu habis itu kita sambungkan lagi untuk route 3 dan switch 3-nya dengan cara masuk ke bagian all connection, lalu kita pilih kabel cover strike through, lalu kita sambungkan pada bagian switch 3 ke route 3. Untuk route 3 sendiri, yaitu dia mengarah ke gigabit Ethernet 02. Lalu kita sambungkan route 3, di route 3 ini dia mengarah ke gigabit internet 0/0. Kita tunggu hingga warnanya menjadi hijau untuk linknya, hijau semua, atau kita percepat aja ya untuk prosesnya. Nah, setelah sudah, kita masuk pada bagian part 2. Pada part 2 ini, kita akan mengkonfigurasi HSRP aktif dan standby router. Langsung saja, kita masuk pada bagian step yang pertama, yaitu konfigurasi HSRP pada root 1. Masuk pada bagian yang A ini, kita masuk pada HSRP pada antarmuka G0/1 dari root 1. Masuk saja, kita masuk ke root 1, lalu kita enable dulu, lalu kita masukkan ke konfigurasi terminal. Setelah masuk konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G0/1. Kita copy aja, lalu kita kopas, lalu kita enter. Setelah kita masuk ke interface G0/1, lanjut pada B, pada bagian B ini. Untuk pada bagian B ini kita tentukan nomor versi protokol HSRP-nya. Untuk versi yang terbaru yaitu versi yang kedua. Jadi di sini di bawahnya ini ada notis ya. Pada bagian notis ini untuk standby version 1 itu dia hanya support pada IPv4 addressing. Masuk saja kita masuk kepada bagian root 1, kita masukkan perintahnya yaitu standby version 2. Kita kopas saja, lalu kita enter. Masuk pada bagian C. Di C ini kita akan mengkonfigurasi alamat IP dari gateway default virtual. Nah, untuk nomor grup yang untuk kita konfigurasi ini adalah 1. The group number for this configuration is 1. Kita masukkan saja perintahnya yaitu standby 1 IP. Ini kita kopas saja. Kita enter. Nah, di sini dia akan berjalan. Lalu masuk pada bagian D. Di D ini kita tentukan router aktif untuk grup HSRP. Nah, untuk nilai defaultnya, ini nilai defaultnya itu dia 100. The default value is 100. Lalu nilai yang ini di sini ada penjelasan juga di mana pada nilai yang lebih tinggi akan menentukan yang akan menjadi router aktif. Jadi semisal lebih dari 100 dia akan menjadi router aktif. Maksud saja kita masuk standby 1 IPv4 standby 1 priority 150. Kita paste,
Lalu kita enter, lalu masuk pada bagian E. Di bagian E ini konfigurasikan router aktif untuk mendahului layanan standby router. Router yang aktif akan mengambil alih peran gateway saat dapat dioperasikan kembali. Langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu standby prem. Kita enter. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa prioritas HSRP dari root 3 ketika ditambahkan ke HSRP grup 1? Jawabannya itu yaitu 100. Mengapa? Karena pada 100 itu merupakan nilai default. Maka dari itu grup 1 SRP grup 1 jawabannya 100 ya. Karena nilai 100 itu nilai default yang dipakai. Masuk pada bagian step 2. Pada bagian step 2 ini, pada bagian step 2 ini kita akan mengkonfigurasi SRP pada root 3. Ini sama halnya pada step yang pertama, bedanya pada step yang kedua ini kita cuma mengambil pada bagian step yang 1B dan 1C. Kita masuk pada root 3. Di sini kita enable dulu, masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0. Setelah itu kita masuk ke standby version 2, kita paste, enter, langsung saja masuk pada bagian step 1C, yaitu standby 1. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita masuk pada bagian step 3. Jadi pada step 3 ini dia akan memverifikasi konfigurasi HSRP. Memverifikasi dalam artian kita akan melakukan pengecekan pada bagian konfigurasi yang sudah kita konfigurasi pada bagian step pertama tadi, step 1 ini. Kita cek lagi pada root 1 dan root 3. Kita cek pada bagian root 1. Kita exit dulu. Lalu kita ketikkan show standby. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasi ya untuk root 1. Lalu masuk kepada bagian root 3. Kita exit dulu. Kita masukkan show. Nah, di sini juga sudah masuk untuk premnya sendiri disable karena pada step 2 tadi kita tidak melakukan prem. Untuk step 1 dia melakukan prem, standby 1 prem. Langsung saja kita masuk pada bagian yang B ini. Kita pada bagian B ini kita akan melakukan pengecekan di mana pada root 1 dan root 3 itu apakah sudah sesuai dan sudah aktif untuk statusnya, lalu untuk standby-nya, lalu kita masuk pada root 1, kita masuk root 1, terus show standby brief. Nah, untuk root 1 sendiri dia statusnya itu aktif ya, root aktif. Nah,
Kita masuk pada bagian ketiga. Show standby trip. Nah, di ketiga ini, dia statusnya itu standby. Nah, ini juga sudah sesuai. Lalu kita masuk kepada bagian instruksi selanjutnya, yaitu yang C ini. Di bagian C ini, kita mengubah default gateway address-nya untuk PCA, PCB, switch 1, dan switch 3. Di sini untuk PCC ini salah ketik, karena di paket registernya ini yang tertera adalah PCB. Lalu kita masuk langsung saja, kita masuk pada PCA. Di PCA, lalu kita masuk pada bagian IP configuration. Nah, di sini kita untuk default gateway-nya ini kita sesuaikan dengan ya sudah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 192.168.1.254 untuk root 1 PCA. Dia mengarah ke root 1 ya PCA. Ya, 254. Ini kita copy saja. Setelah itu kita masuk pada bagian PCB. Kita lakukan hal yang sama. Pada bagian default gateway-nya kita ubah. Juga sudah sama. Setelah itu, setelah kita ubah konfigurasi pada IP configuration pada PCA dan PCB, kita konfigurasi pada bagian switch 1 dan switch 3. Langsung saja kita enable, masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita ketik, kita masuk ke IP default gateway. Default gateway itu default gateway 192.168.1.254. Kita enter, lalu kita masuk pada bagian switch 3. Kita enable dulu, kita masuk konfigurasi terminal, terus kita masuk IP default gateway 192.168.1.254. Setelah itu kita enter. Nah, setelah selesai pada bagian C ini, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pada yang pertanyaan pertama ini, which address should you use? Jadi, address mana yang harus digunakan? Jadi address yang digunakan yaitu 192.168.1.254 yang sudah kita konfigurasi pada bagian PCA dan PCB. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ini dia verifikasi new setting issue ping from both PCA dan PCB to web-based server are being successful. Nah, di sini verifikasi pengaturan baru lakukan ping dari PCA dan PCB ke web server. Apakah berhasil? Tentunya berhasil. Mengapa? Karena pada switch 1 dan PCA tadi sudah kita sesuaikan untuk default gateway-nya. Jadi otomatis ping setelah kita melakukan uji ping itu dia akan berhasil. Langsung saja kita masuk pada bagian part 3. Jadi pada bagian part 3 ini kita observasi, kita cek ulang, kita amati ulang untuk HSRP operation-nya, yaitu pada step pertama, step 1,
jadikan router aktif menjadi tidak tersedia. Kita masuk pada bagian PCB, masuk ke command prompt, lalu kita masukkan lagi, kita melakukan uji tracer lagi, kita copy saja, kita enter. Nah, di sini satu ya. Jadi ada pertanyaan, does the pad differ from the pad used before ASRP was configured? Jadi di sini pertanyaannya itu apakah patch berbeda dari patch yang digunakan sebelum ASRP dikonfigurasi? Jawabannya iya. Pada patch yang sekarang dia itu melewatinya itu lewat root 1, bukan root 3. Seperti itu. Lanjut ke bagian step 2, yaitu break the link to root 1. Jadi pada step 2 ini kita coba melakukan pemutusan link pada root 1. Jadi kita delete antara root 1 dengan switch 1. Setelah kita delete, kita masukkan lagi pada PCB, masukkan command prompt, kita coba lagi pada bagian tracer tadi. Kita paste saja, kita enter lagi. Nah, di sini hasilnya tentunya berbeda. Untuk hasil pada nomor yang pertama, yaitu nomor 1. Untuk sebelumnya sendiri, sebelum diputuskan, dia itu mengarah ke router 1. Karena kita sudah memutuskannya pada root 1 dan switch 1 ini, dia itu mengarah ke root 3. Nah, dia itu mengarah ke root 3. Nah ini, 168.1.3. Dia akan muter dari switch 1, switch 3 ke root 3. Karena pada switch 1 dan root 1 ini sudah kita putuskan. Seperti itu. Lalu kita coba sambungkan kembali untuk switch 1 dan root 1. Kita masuk ke connection. Untuk switch 1 ini, nah, ini gigabit internet 02, terus 1 gigabit internet 01. Langsung saja kita cepatkan. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah hijau untuk linknya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.